Viral, isu kecurangan pemilu 2024 makin tak terbantahkan. Diakui oleh tim Paslon 01 dan Paslon 03. Bahkan juga disampaikan oleh lembaga pemantau asing Asian Network for Free Election atau ANFREL, menyebut pemilu di Indonesia tidak berintegritas dan tidak netral. Waktunya perubahan. Lupakan yang lain, pilih Amin. Pelaksanaan pemilu tahun 2024 memang telah usai. Tinggal menunggu hasil penghitungan manual berjenjang dari KPU RI. Namun, masih banyak meninggalkan isu pelanggaran dan kecurangan, hingga upaya memanipulasi suara lewat aplikasi sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU. Hal ini tidak hanya disorot di dalam negeri, bahkan oleh lembaga pemantau asing. Lembaga pemantau asing Asian Network for Free Election atau ANFREL menyoroti berbagai masalah penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Indonesia yang ditemukannya, di antaranya terkait integritas dan implementasi di lapangan. Direktur Eksekutif ANFREL, Rohana Hetiarachi, menyatakan penyelenggara pemilu tidak mampu mengambil langkah segera untuk menangani keluhan terkait pemilu. Sejumlah masalah yang berdampak pada integritas pemilu 2024 di antaranya soal keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK mengenai syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Selain itu, penggunaan sumber daya negara yang berdampak terhadap kandidat tertentu dalam pemilu. Integritas dan netralitas KPU adalah kunci utama pemilu. Bukan berarti hanya dengan KPU berbicara bahwa mereka netral atau independen, tetapi itu juga harus dirasakan oleh publik, kata Rohana dalam diskusi yang digelar di Jakarta Minggu 18 Februari 2024. Ia pun memberikan beberapa saran bagi pihak penyelenggara untuk memperkuat dua kunci utama tersebut. Menurutnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah independensi penyelenggara pemilu atau KPU. Anggota badan penyelenggara pemilu tidak boleh berasal dari partai politik. Seharusnya murni dari seleksi yang dilakukan oleh lembaga independen seperti lembaga konstitusi atau semacamnya, ujarnya. Saran selanjutnya adalah harus adanya anggaran pemilu yang terpisah dan tidak boleh berasal dari kementerian atau departemen pemerintah manapun. Independensi finansial juga penting, karena jika tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membangun sistem yang tepat, maka harus bergantung pada pemerintah atau siapapun yang memimpin. Jadi, soal ketergantungan finansial juga cukup penting, tutur Rohana. Ia menambahkan, pemerintah dan lembaga peradilan tidak boleh memberikan pengaruh dalam acara apapun selama pemilu. Menurutnya, institusi penyelenggara pemilu harus tegas agar tidak bisa diubah dan tidak ada celah untuk dipermainkan jelang pelaksanaan pemilu. Mereka memang mempunyai kekuasaan kehakiman, namun kerangka hukum atau undang-undang harus memperlakukan setiap warga negara secara setara. Jadi, kerangka hukum dan implementasinya harus menjadi kekuatan, katanya. ANFREL sebagai lembaga pemantau pemilu telah melakukan misi pengamatan pemilu ahli internasional ANFREL untuk pemilu 2024 di Indonesia dengan mengerahkan para pemantau jangka pendek, analis pemilu, dan tim manajemen misi di 11 dari 38 provinsi di Indonesia.
Selama misi tersebut, para pengamat memantau proses-proses penting pra-pemilu, masa kampanye, dan hari pelaksanaan pemilu. Penilaian mereka merupakan hasil dari wawancara dengan pemangku kepentingan, akses terhadap informasi dan dokumen pemilu yang relevan, pengamatan langsung terhadap pemilu, dan analisis yang objektif secara keseluruhan. Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia Data Insync atau ID Insync mencatat banyak responden yang menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak netral dalam pemilu 2024 alias cawe-cawe untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal senada juga disampaikan oleh pakar hukum tata negara Universitas Andalas Padang, Ferry Amsari. Ia mengungkapkan bahwa pemilu tahun 2024 telah menipu ratusan juta rakyat Indonesia. Menurut Ferry, kecurangan pemilu 2024 yang digelar pada 14 Februari 2024 lalu tidak bisa diterima dengan alasan demi keamanan negara. Karena yang ditipu bukan hanya pemilih, tetapi seluruh rakyat Indonesia, ucap Ferry Senin 19 Februari. Dosen Fakultas Hukum UNAN itu menuding bahwa penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum atau KPU, sengaja membiarkan input data jumlah suara yang tidak masuk akal ke dalam sistem teknologi informasi atau IT. Dia juga mengungkapkan beberapa modus kecurangan pada pemilu 2024, di mana pada satu tempat pemungutan suara atau TPS maksimal ada 300 pemilih, tapi pada kenyataannya ada pasangan Capres-Cawapres yang mendapat 600 suara. Seharusnya sistem IT KPU tidak bisa menerima jumlah suara lebih dari 300 pada satu TPS. Luar biasa kecurangan, ketidaksiapan KPU, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang dilanggar itu hancur semua, kata Ferry. Ini kok bisa KPU menerima sistem input data yang tidak masuk akal? Artinya KPU membuat algoritma yang membiarkan kecurangan terjadi, sehingga pada hari penghitungan input data meledak suara paslon 02. Secara psikologis politik, dia sudah dinyatakan menang. Padahal ini multiple kecurangan lanjutnya.